Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TV One yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, hidayah, taufik wal inayah, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara program TV One. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya rahmat dan keberkahannya kita harapkan berlanjut minad dunya ilal akhirah, sehingga dengan rahmat itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya satu kali, dan hidup yang satu kali ini pun hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan kita di alam barzah, apalagi kehidupan kita di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia dalam hidup dunia ini lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memikirkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Mana buktinya? Kita tidak pernah tuh bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu kita berpikir, ya Allah, bagaimana seandainya saya nanti apa yang saya bawa kalau saya sudah mati? Nggak pernah tuh. Selalu yang kita pikirkan tentang kehidupan dunia, tentang kebutuhan dunia, bagaimana hari ini usaha saya, bagaimana hari ini pekerjaan saya. Selalu yang kita pikirkan dunia dan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah dalam firman-Nya mengatakan, akan tetapi kebanyakan manusia lebih memikirkan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik. Bahkan Allah katakan abqa, kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya di akhirat. Karena itu saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Rasul, siapa sih orang beriman yang paling kaya? Siapa orang beriman yang paling kaya? Apakah orang yang banyak uangnya? Tidak, kata Rasul. Apakah orang yang rumahnya besar, megah? Tidak. Atau orang kaya yang banyak kendaraannya? Tidak. Lalu siapa orang yang paling kaya? Rasul menjawab, ayul mu'minina akyas. Ayul mu'minina, sesungguhnya orang beriman yang paling kaya adalah aksaruhum lil mauti dzikran. Adalah orang yang banyak mengingat kematian dalam hidupnya. Pemirsa, waktu satu hari 24 jam. Berapa jam kita mengingat kematian dalam waktu satu hari? Kalau masih sedikit,
berarti kita belum kaya. Dan Rasul mengatakan, orang yang mengingat mati, yang pertama adalah orang yang kaya. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu istidadin. Orang kalau ingat mati, pasti dia berbuat amal kebaikan untuk bekal kehidupannya nanti di akhirat. Gak mungkin pemirsa. Orang ingat mati, lalu dia banyak bikin dosa. Maksiat sana sini, berzina, mabuk, korupsi. Kalau orang ingat mati, pasti orang tersebut banyak berbuat kebaikan. Mungkin kalau kita dikabari kita akan meninggal 1 bulan lagi, saya yakin siapapun manusianya pasti selalu ibadah. Kalau perlu masjid dikontrak. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Karena mati dirahasiakan oleh Allah. Karena itu banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Saudara, siapapun manusianya, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, secerdas apapun dia, pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Allah katakan, sesungguhnya kalian itu akan aku beri ujian berupa kesulitan bisyarri wal khair dan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un, agar kamu kembali kepada syariat Allah, kembali ke jalan Allah. Sebelum apa? Allah katakan, kullun nafsin dha'iqatul maut, sebelum napasmu berpisah dari jasadmu. Karena semua yang bernapas, makhluk Allah yang bernapas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu setiap ada ujian dari Allah merupakan kasih sayang Allah agar kita ingat kembali kepada Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kalau kita sudah terpisah dari ruh kita, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi Rasulullah SAW berbicara tentang kematian. Sahabat Ansor meninggal dunia. Rasul ikut mengantar ke pemakamannya. Sebelum jenazah itu dimasukkan ke lubang lahat, Rasul melihat ada satu kuburan, lalu Rasul katakan, Ista'idzu billah min adzabil qabri salasa maratain. Berlindunglah kalian dari azab kubur sampai 3 kali. Rasul mengatakan, Ista'idzu billah min adzabil qabri, Ista'idzu billah min adzabil qabri, Ista'idzu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kalian dari para azab kubur. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menjalankan azab kubur atau siksa di dalam kubur. Karena itu Rasul mengatakan, Innal abdil mu'minin, sesungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah, apabila seorang beriman kepada Allah, idza kanat inqata'a dunya ilal akhirah, terputus daripada hubungannya di dunia menuju ke akhirat. Artinya ketika manusia menghadapi sakaratul maut, nazalat ilaihi malaikatun bidun kasyamsi, turun para malaikat. Ada berapa malaikat yang mendatangi kita? Karena dikatakan wujuhum, wajah mereka, artinya banyak. Kasyamsi, seperti matahari, putih seperti matahari. Kalau orang beriman meninggal, datang malaikat. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan,
ada 7 malaikat yang mendatangi seseorang yang akan menghadapi sakaratul maut. Siapapun manusianya, ketika dia sebelum meninggal dunia, pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Mau meninggalnya tabrakan seketika meninggal, mau tenggelam seketika meninggal, semuanya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ketika itu datang 7 malaikat. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Siapa malaikat yang pertama? Yang pertama adalah malaikat yang tugasnya memberi makan kepada kita, memberi salam kepada kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberimu makan. Pada hari ini, pada kesempatan ini, aku cari makanan untukmu. Mim masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi jatah makanan untukmu. Artinya, makanan yang kita makan, baik itu nasi putih, nasi merah, nasi kuning, roti dan sebagainya, ada malaikat yang mengaturnya. Dan pada saat itu, ketika kita menghadapi sakaratul maut, itu malaikat laporan kepada kita. Tidak ada lagi makanan untukmu, sudah habis, karena kita sedang menghadapi sakaratul maut. Pergi malaikat yang pertama, datang malaikat yang kedua. Dengan ucapan yang sama, Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberimu minum. Pada kesempatan ini, aku cari minuman untukmu mim masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi jatah minum untukmu. Jadi minuman yang kita minum, baik itu air putih, air teh, kopi, susu dan sebagainya, ada malaikat yang mengatur. Pada kesempatan itu, laporan kepada kita bahwa jatah minum untuk yang sedang menghadapi sakaratul maut sudah tidak ada lagi. Pergi malaikat yang kedua, datang malaikat yang ketiga. Dengan ucapan yang sama, Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberimu napas. Jadi napas yang kita hirup ini, udara yang kita hirup ini, ada malaikat yang mengatur, sama berikan laporan kepada kita. Sesungguhnya pada kesempatan ini aku cari napas untukmu dari timur sampai barat. Sudah tidak ada lagi napas untukmu. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi sakaratul maut, meninggal dunia. Pergi malaikat yang ketiga, datang malaikat yang keempat. Siapa dia? Adalah malaikat ajal. Malaikat yang memberi kita waktu, yang mengatur waktu kita. Dengan ucapan yang sama, Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberimu waktu. Pada kesempatan ini, aku sudah cari waktu untukmu mim masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat. Waktu untukmu hidup di dunia ini sudah tidak ada lagi. Pergi malaikat yang keempat, datang malaikat yang kelima. Siapa dia? Malaikat Raqib, yang tugasnya mencatat amal kebaikan kita. Dengan ucapan yang sama, Assalamu alayka, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat Raqib yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal kebaikanmu selama hidupmu. Amal kebaikan kita dari mulai akil baligh sampai menjelang sakaratul maut dikasih catatannya oleh malaikat Raqib. Bahagia kita. Kita sedang sholat 5 waktu berjamaah, ini pahalanya. Kita sedang bersedekah 10.000, ini pahalanya. Kita sedang membantu orang, ini pahalanya. Ternyata bahagia kita melihat catatan kebaikan kita, melihat
pahala-pahala kebaikan kita, bahagia kita. Karena ketika kita menghadapi sakaratul maut, semua amal kebaikan kita digambarkan, diberikan kepada malaikat raqib, dan satu pun tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Pergi malaikat yang kelima, datang malaikat yang keenam. Siapa dia? Malaikat Atid. Malaikat Atid adalah yang tugasnya mencatat keburukan kita. Dengan ucapan yang sama memberi salam. Assalamualaikum, salam sejahtera wahai manusia. Aku adalah malaikat Atid yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal keburukanmu. Diperlihatkanlah amal keburukan kita. Dari mulai kita balik sampai kita menghadapi sakaratul maut. Diperlihatkan semuanya keburukan-keburukan kita. Kita sedang berbuat maksiat, berbuat dosa, mabuk-mabukan, barangkali maaf berzina. Semua catatannya ada. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada malaikat Atid luput dari catatan keburukan kita. Kita lihat, Allahu Akbar, betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Ketika kita sedang ketakutan melihat gambaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, datang malaikat Ijrail, malaikat yang ketujuh, malaikat yang tugasnya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh manusia. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, malaikat Ijrail itu bersama 6 malaikat yang tadi duduk di atas kepala kita yang sedang menghadapi sakaratul maut dan memberi salam dengan ucapan, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicabut pelan-pelan, saudara. Ruh kita itu dicabut pelan-pelan sampai akhirnya kita wafat. Kemudian ruh kita itu dibungkus oleh kain kafan yang dibawa malaikat Ijrail dari dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita dibawa oleh malaikat Ijrail mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Penghuni langit pertama, para malaikat berkata, wahai Ijrail, ruhnya siapa itu wangi sekali? Itu ruhnya Fulan bin Fulan yang semasa hidupnya bertakwa kepada Allah. Wangi, saudara, ruh orang yang bertakwa. Akan tetapi untuk orang-orang yang kafir, ketika meninggal dunia, malaikat yang datang menghampiri, wujuhum, wajah mereka, aswadun, hitam, menyeramkan semuanya, dengan membawa kain kapan yang diambil dari dalam neraka. Masya Allah. Lalu malaikat pun berkata, wahai kafir, mulai saat ini aku cabut ruhmu, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah dalam keadaan yang merugi. Masya Allah. Dibungkus ruh tersebut di kain yang diambil dari dalam neraka, dibawa oleh malaikat Ijrail dari langit pertama sampai langit ketujuh. Para penghuni langit, para malaikat Allah bertanya, wahai Ijrail, ruhnya siapa itu bau sekali? Itu adalah ruhnya Fulan bin Fulan yang semasa hidupnya kafir, tidak beriman kepada Allah. Bau, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ruh itu dikembalikan pada Allah.
Setelah ruh itu dikembalikan kepada Allah, karena Allah sudah menunggu, kemudian itu jasmani menjadi bangkai, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikubur. Ditinggal 3 langkah. Setelah dikubur di tanah, ditinggal 3 langkah oleh orang yang mengantarkan. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Saudara, bagaimana gambaran malaikat Munkar dan Nakir? Karena malaikat itu Allah ciptakan banyak sekali berbagai macam rupa. Contoh, malaikat Jibril setiap mengantarkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan wajah aslinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, saya ingin melihat wajahmu yang asli, wajahmu sesungguhnya." Apa yang dikatakan malaikat Jibril? "Jangan wahai Habibullah Muhammad, jika engkau melihat wajahku yang asli, engkau akan pingsan." Apa kata Rasul? "Enggak apa-apa Jibril, enggak apa-apa saya pingsan." Maka Allah memerintahkan Rasulullah pergi ke lapangan. Begitu di lapangan, Jibril menampakkan wajah aslinya. Akhirnya Rasulullah pingsan. Kenapa? Karena wajahnya Jibril menutupi langit. Baru wajahnya saja sudah menutupi langit. Kakinya berada dalam tanah. Wajahnya menutupi langit. Pingsan Nabi. Itu Jibril mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Satu sayap itu terbentang dari timur sampai barat. Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu juga malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah bertanya kepada si jenazah, bagaimana wajah malaikat Munkar dan Nakir? Disebutkan sebuah hadis, itu malaikat Munkar dan Nakir wajahnya itu hitam kelam, matanya biru ketua-tuan, serem saudara. Barangkali kita belum disiksa, sudah tersiksa melihat wajah begitu serem. Karena itu hidup yang sementara di dunia ini hanya satu kali ini. Ingin beruntung hidup di dunia dan akhirat, banyak-banyak mengingat kematian. Kalau sudah ingat mati, tentu banyaklah beramal soleh. Mudah-mudahan hidup yang sekali ini kita pandai-pandai bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah, mengintrospeksi diri, pasti dalam hidupnya selalu meningkatkan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Jangan sampai kalau kita sudah meninggal dunia, kita dihisab oleh Allah, kita tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Sebagaimana pesan daripada sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, dalam pesannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, diri sendiri, sebelum Allah nanti yang menghisab kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan banyak kita introspeksi diri, kita perbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi sebuah renungan dalam hidup kita, sehingga kita selalu ingin berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.